Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas pada hari ini silahkan memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada sehat semua hari ini? Sehat. Sehat. Oke, Ibu mau tanya, apakah dari teman kalian ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa namanya? Levi. Levi sama siapa lagi? Enggak ada, Levi doang? Iya. Levi kemana? Apa sakit? Apa dia izin? Apa memang dia bolos sekolah? Kemana? Bolos. Oh, tidak ada kabar ya? Oke, tidak apa-apa. Agar kalian itu semangat belajarnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Yuk. Dimulai ya. Siap? Siap. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Kita mencoba untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ini agar kita bersemangat untuk belajar. Oke, Ibu sebelumnya mau tanya, cita-cita kalian tuh apa sih? Dokter. Wes, dokter. Banjir apa? Dokter juga. Nanti kalian bisa belajar bersama, bisa jadi dokter bersama di rumah kalian dan di sekitar kalian juga. Nanti itu ya, bantu nenek-nenek, bantu kakek-kakek yang udah tua, yang sakit-sakitan ya. Ya. Oke. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tema 5 tentang ekosistem dan subtema 1. Subtema 1 itu isinya tentang komponen ekosistem. Oke. Pada pembelajaran 1 ini, Ibu minta kepada kalian untuk membaca
salah satu teks non-fiksi yang berjudul tentang ekosistem. Oke, Ibu beri beberapa waktu untuk membaca ya. Silakan. Sudah? Oke. Anak-anak, menurut kalian teks ini berisi tentang apa? Tentunya tentang ekosistem. Oke, ini terdiri dari berapa paragraf? 4 paragraf. Oke, kali ini kita juga mempelajari tentang ide pokok atau pokok pikiran yang ada di sebuah teks non-fiksi. Yang pertama itu ekosistem. Ibu mau tanya kepada Mbak Angel, pada paragraf pertama ini berisi tentang apa sih ide pokoknya? Tentang lingkungan. Lingkungan itu apa sih? Sesuatu yang ada di sekitar kita selaku makhluk hidup. Oke. Mbak Anggun, lingkungan itu terdiri dari bagian apa saja? Ada bagian makhluk hidup dan tak hidup. Oke, contoh dari makhluk hidup itu apa? Manusia, hewan, tumbuhan. Ya, kemudian yang tidak hidup itu apa? Batu, tanah, air, udara, dan matahari. Nah, jadi lingkungan itu tuh saling bergantung satu sama lain isinya. Contohnya kita, tadi pagi kita mandi, kita butuh air. Bangun tidur, kita menghirup udara segar. Itu tujuannya untuk oksigen. Jadi, di suatu lingkungan itu tuh antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain ya. Oke. Kalau paragraf yang ketiga ini tentang apa? Coba dihitung 1, 2, 3. Nah, ide pokoknya apa? Mana Bang? Paragraf ketiga mana? Ya, coba dibaca dulu paragraf ini. Isinya tentang apa sih? Bagian hidupnya. Tentang ekosistem itu apa, Mbak Angel? Ini ada ekosistem itu apa? Benda-benda yang tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem itu adalah sebuah interaksi antara makhluk hidup dan tidak hidup di sebuah lingkungan tertentu ya. Ya kan? Nah, jadi sebuah interaksi atau hubungan, contohnya Angel dengan tanah saling berpijak. Mbak Anggun, hubungannya Mbak Anggun sama udara itu bisa dihirup sama kita, jadi digunakan untuk oksigen, kemudian cahaya matahari,
itu berfungsi kepada diri kita juga bermanfaat, kepada tumbuhan juga bermanfaat gitu. Intinya ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan tertentu. Oke. Kemudian ekosistem itu tersusun atas apa saja? Ada individu, populasi, dan komunitas. Oke, individu itu artinya apa? Adalah Makhluk hidup yang tunggal. tunggal itu satu. Kalau populasi itu apa? Kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Oke, kalau komunitas itu apa? Komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Itu contohnya. Pengertiannya adalah di atasnya komunitas sungai itu. Pengertiannya. Populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Oke, itu pengertiannya komunitas. Nah, Ibu pengen memberikan contoh. Kalau individu itu seumpamanya itu misalnya itu seekor kucing. Jadi kalau populasi itu kan kumpulan dari beberapa individu yang sejenis. Jadi contohnya populasi adalah kumpulan dari beberapa kucing. Baik kucing itu cowok, cewek, itu tuh bisa dikategorikan populasi. Kemudian komunitas, contohnya itu seperti di kebun binatang, itu kan banyak terdapat hewan-hewan yang ada di suatu daerah tertentu. Oke? Oke. Ada yang belum paham? Paham semua apa belum? Paham apa tidak? Paham. Oke. Kita mau belajar tentang ide pokok lagi di teks bacaan tentang jenis makanan hewan. Ada yang sudah membaca? Belum apa belum sudah? Kalau belum, silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, coba Mbak Anggun membaca satu paragraf ini. Paragraf yang pertama. Dimulai dari jenis makanan hewan. Yang kenceng ya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang buah atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Oke, jadi ide pokok dari paragraf pertama ini dijelaskan jika jenis makanan hewan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan Hewan lain. Iya, hewan lain. Nah, ada hewan yang memakan daun tumbuhan, ada pula yang memakan batangnya, daunnya, terus buah, terus biji. Oke. Jadi ide pokok dari paragraf pertama itu berisi tentang
jenis makanan hewan yang berupa tumbuhan. Oke? Bisa batang, bisa daun, bisa biji, bisa buah. Kemudian Mbak Angel membaca di paragraf ketiga. Kedua. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun, sementara itu beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung, sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini sering kali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Oke. Menurut kalian, ide pokoknya ini nih tentang apa? Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan ya? Apa saja sih bagiannya? Ada daun, ada biji, ada batang, ada buah. Oke. Sekarang yang paragraf ketiga, Ibu coba bacakan ya. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Seperti serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Kemudian tikus menjadi makanan bagi kucing karena tikus lebih kecil daripada kucing. Nah, demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Ada yang tahu burung elang? Iya. Oh, pernah lihat di sini? Yang badannya gede, biasanya muter-muter di atas. Nah, itu tuh sedang mencari makanannya. Ada yang berupa ayam yang kecil tuh, ya kan ya. Kemudian dia mencari mangsa. Mungkin ada kelinci atau apa gitu, dia makan dari atas, dari intai, terus dimakan sampai bawah. Kan kakinya itu kayak apa ya? Kayak ada gini. Jadi kalau misalkan ayam itu tuh digotong nanti ke atas gitu. Jadi terbang ayamnya, juga terbang. Disebut hewan yang makan hewan lain. Oke. Kemudian kesimpulannya dari paragraf dari cerita yang tadi itu disimpulkan jika tumbuhan itu terdapat bagian-bagian tumbuhan itu ada daun, ada batang, ada buah, ada biji. Nah, hewan itu ada yang senang makan daunnya saja. Contohnya Zebra, rusa, kambing. Ada yang makan batangnya. Ada batang tanaman jagung. Batang apa lagi? Batang daun pisang ya. Sapi, kambing itu yang makan. Kalau buah siapa yang makan? ulat, belatung. Ya. Biji? Ada burung dara, ada burung pipit ya. Biji itu contohnya kayak apa sih? Biji jagung, Biji padi. biji padi. Oke? Ibu mau tanya contoh lain dari hewan yang memakan hewan lain. Contohnya apa? Katak, serang, Katak. cicak, burung elang, singa, dan lain-lain. Nah, kalau katak itu makan apa, Banjar? Serangga. Serangganya yang kecil apa yang gede? Yang kecil. Kalau cicak makan apa? Nyamuk. Kenapa cicaknya itu ada di tembok tapi makannya nyamuk yang terbang? Kok bisa ya? Kan nyamuk terbang.
Karena cicak itu punya lidah yang panjang ya. Langsung begitu ya. Nyamuk masuk dari mulutnya. Kemudian ada singa. Singa itu makan apa? Daging Daging. hewan. Hewan apa? Singa makan Seperti kelinci. nggak kekecilan. Singa tuh biasanya makan zebra bisa, makan sapi bisa, kanguru bisa. Intinya kalau badannya itu bisa lebih kecil dari singanya. Oke? Apakah ada yang belum paham? Paham semua? Iya atau tidak? Iya. Oke. Ibu biar lebih tahu kalian paham atau tidak, Ibu beri soal ya tentang tabel ini. Silahkan diisi ya. Nanti Ibu koreksi. Ya. Jangan nyontek ya. Bangun kesinian duduknya. Nah, Banjir udah mau selesai apa belum? Sudah? Coba lihat ini. Coba kelinci itu makan apa? Bagian tumbuhnya mana? Daun. Terus daun itu termasuk apa? Tumbuhan. Menurut Ambun ya, amati hewan yang ada di sekitar kamu. Selain ini nih apa biasanya? Sapi, ayam, kelinci, kambing, burung dara. Apa kira-kira? Kucing, oke. Apa lagi Benjel? Kambing. Kambing kan udah ada. Apa yang tidak ada, yuk? Sebutkan 3 hewan yang belum disebutkan di sini yang ada di sekitar kalian. Nanti Ibu kasih bintang. Cicak. Terus Monyet. di sekitar kita ada monyet. Di mana? Ulat. Ular. Terus cicak. Terus tadi Katak. Mbak Angel. Katak. Terus apa lagi? Burung. Burung apa? Burung apa? Burung Darah. burung apa yuk? Burung keteran. Burung keteran, gak apa-apa. Apa lagi? Kucing dan dia udah. Iya. Di sekitar kita apa ya kira-kira? Ular, cicak, kucing, terus apa lagi? Kadal, biawak, ular. Iya kan sering ya di sungai itu banyak ular ya. Oke, Ibu kasih bintang semua. Mbak Anggun 1, Mbak Angel 1. Oke, nanti Ibu kasih, Ibu tempel nanti. Ibu mau tanya, kalau kucing itu termasuk golongan makanan yang tumbuhan apa hewan? Hewan. Iya. Kalau katak itu? Hewan. Katak makan
serangga kecil. Oke, serangga kecil. Oke. Menurut Ibu, kalian sudah paham. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Ekosistem. Oke, ekosistem. Terus tentang dibuka buku itu catatannya tentang apa lagi? Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Terus tentang ide pokok. Ide pokok. Ide pokok itu apa tadi, Benjel? Bagian penting dari paragraf. Oke. Jadi kalian kalau mau belajar itu digarisbawahi biar enak. Oh, hal yang penting ini gitu. Biar langsung ketemu ya. Oke. Iya, nggak apa-apa dicoret-coret bukunya, tapi pakai pensil biar bisa dihapus nanti. Oke, kalian sudah mempelajari tiga materi sekarang. Ada ekosistem, ada penggolongan makanan hewan, terus ide pokok. Ibu mau tanya, apakah kalian belajar hari ini rasanya seperti apa? Apakah senang, apakah ngantuk, apa sedih, apa panas, gimana? Senang. Senang. Kalau Benjel kenapa? Ngantuk, apa senang, apa kedinginan gara-gara ada kipas, atau gimana? Apa lapar? Gimana Benjel? Senang apa sedih? Benjel rupanya malu-malu. Oke, tidak apa-apa. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum pulang? Tidak ada? Tidak ada. Bang Kun mau tanya? Enggak. Oke. Untuk oh ya, Ibu mau tanya. Agar kita bisa pintar tuh kita harus apa sih? Belajar. Terus kita harus menjaga kesehatan. Iya, sekarang kan pandemi tuh harus hati-hati ya, harus memakai masker ya. Tapi berhubung sekarang kita jaga jarak, jadi kita tidak apa-apa. Oke. Ibu, sebelum mengakhiri pembelajaran, untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Siap, bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabanfa'na bima razaqtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fidina. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pulang, buku tugasnya dikumpulkan dulu. Oke. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ada kurangnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa belajar. Oke, pulangnya hati-hati. Jangan lupa sholat, makan sama belajarnya ya. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.